Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Fari Hanif, Abdar Hakani, dan Ihsan Abduroya. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh teman saya, Ihsan Abduroya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen pada dasarnya merupakan aktivitas fisik maupun mental para konsumen akhir maupun konsumen bisnis yang meliputi aktivitas mendapatkan, mengonsumsi, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, ide, dan atau pengalaman tertentu. Uh, perilaku konsumen ini sangat penting untuk dipelajari karena dapat membantu perusahaan atau pemasar mencari tahu hal apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Upaya mencari tahu, mengenal, memahami, dan mempelajari perilaku konsumen merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting dalam dunia pemasaran. Uh, Kemudian yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhinya. Jadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 4. Yang pertama faktor budaya, kemudian faktor sosial, kemudian yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat faktor psikologis. Nah, faktor kebudayaan terdiri dari budaya dan subbudaya serta kelas sosial. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling penting, yang paling mendasar, karena budaya akan membentuk suatu anak untuk mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lain. Kemudian yang kedua yaitu subbudaya. Dalam subbudaya ini lebih menekankan pada identifikasi dan sosialisasi khusus pada anggotanya. Subbudaya ini mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketika kondisi subbudaya menjadi besar dan cukup makmur, perusahaan sering merancang program pemasaran secara khusus untuk melayani kebutuhan mereka. Dan yang ketiga yaitu kelas sosial, yaitu membagi masyarakat dalam kelompok yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan para anggota kelompok di dalamnya menganut nilai, minat, dan perilaku serupa. Kemudian yang kedua yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini terdiri dari kelompok acuan, keluarga, dan peran serta status. Nah, yang pertama yaitu kelompok acuan. Seorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku orang tersebut. Kelompok acuan ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok primer yang terdiri dari keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Kemudian kelompok sekunder yaitu keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan, dan cara seseorang untuk terpengaruh pada suatu kelompok tertentu dibedakan menjadi kelompok aspirasi dan kelompok disosiasi. Kemudian yang kedua yaitu keluarga. Nah, kelompok merupakan organisasi pemberi konsumen yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, dan para anggota menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Dalam kehidupan seorang pembeli keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Dan yang ketiga yaitu peran dan status. Peran dan status ini berpengaruh pada kedudukan orang tersebut dalam masing-masing kelompok. Peran merupakan kegiatan yang diharuskan
diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Sedangkan status adalah suatu kedudukan seseorang yang diperoleh dari peran yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pribadi. Nah, ini terdiri dari usia dan tahan usia hidup, kemudian pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kemudian kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Usaha dan tahan usia hidup sepanjang hidup seseorang, maka akan memberi barang dan jasa yang berbeda-beda. Kebutuhan dan selera akan berubah-ubah berhubungan dengan usia seseorang. Kemudian pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan akan sangat berpengaruh pada pola konsumsinya. Maka para pemasar harus mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa. Ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. Kemudian yaitu kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian yang khas dan perilaku kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis yang unik yang menimbulkan tanggapan konstan terhadap lingkungannya. Kemudian yaitu gaya hidup dan nilai. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dan dari aktivitas minat dan opininya. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri dari 3, yaitu motivasi, kemudian persepsi perhatian selektif, dan proses belajar. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi seseorang memiliki banyak kebutuhan pada saat tertentu. Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup kuat untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, kebutuhan akan berubah menjadi motif jika seseorang menekankan pada adanya kepuasan. Kemudian yang kedua yaitu persepsi perhatian selektif, yaitu suatu proses yang digunakan individu untuk memilih, organisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Dan yang ketiga yaitu proses belajar. Proses belajar akan menjelaskan tentang perubahan dan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan hasil dari proses belajar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abrar Hakani. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Selanjutnya adalah tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama adalah perilaku membeli yang kompleks atau bisa disebut dengan complex buying behavior. Misalnya itu si X ingin membeli laptop dengan seharga yang tidak normal atau biasanya itu harga-harga mahal seperti harga 40 jutaan ke atas. Tentunya itu si X itu bakalan berpikir sangat panjang bahwa dia itu ingin membelinya itu harus mikir 2 kali gitu. Dia berpikir panjang sebelum membeli. Sebab produk tersebut itu jarang sekali dibeli. Belum lagi harganya itu juga relatif mahal. Inilah yang dimaksud dengan complex buying behavior. Sebelum membeli produk, konsumen itu cenderung berpikir panjang. Lalu yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi perbedaan atau bisa disebut dengan dissonance reducing buying behavior. Saat punya perilaku ini,
Mengutip dari Britannica, konsumen itu akan sangat terlibat dalam proses pembelian. Akan tetapi, mereka itu kesulitan untuk menentukan perbedaan antar merek. Begitu. Nah, kesulitan ini disebut dengan disonansi atau mengurangi perbedaan. Supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh. Misalnya, kamu ingin membeli penggorengan dan menurutmu tak ada perbedaan antara merek penggorengan antara penggorengan A, B, C atau D. Padahal keempatnya itu punya sedikit titik beda. Inilah yang disebut dengan disonansi. Lalu yang ketiga adalah perilaku membeli yang telah terbiasa atau bisa disebut dengan habitual buying behavior. Misalnya, si Y ini ingin membeli sampo dan si Y ini telah terbiasa membeli sampo dengan merek E dan tidak ingin melirik kepada merek yang lainnya. Dan dapat disimpulkan dalam kasus ini, Y itu memiliki habitual buying behavior. Ia itu tak banyak terlibat saat mencari produk. Pemilihan produk atau pemilihan merek itu cenderung didasarkan pada kebiasaan. Nah, dengan begitu, keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh loyalitas atau kesetiaan ataupun campaign dari produk yang dibeli. Ia tentu berbeda dengan dissonance reducing buying behavior. Yang mana dalam habitual buying behavior ini konsumen itu tak benar-benar terlibat dalam pemilihan merek. Mereka itu hanya membeli sesuatu yang terjadi karena kebiasaan semata. Nah, sementara itu dalam dissonance reducing buying behavior, konsumen itu terlibat dalam pemilihan produk. Mereka itu tak sekedar membeli karena terbiasa, akan tetapi mereka itu juga sulit untuk menemukan perbedaan-perbedaan antara merek-merek yang ada. Nah, biasanya itu habitual buying behavior muncul saat konsumen itu membeli barang-barang pokok seperti beras, gula, atau tepung, dan lain-lain. Lalu, tipe yang terakhir adalah perilaku mencari keragaman produk atau variety seeking behavior. Nah, pada tipe ini, konsumen itu membeli produk yang berbeda. Akan tetapi, ini dilakukan bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. Perilaku tersebut didasari oleh motivasi untuk mencari variasi dari produk yang telah mereka miliki. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan. Menurut Kanu dan Schiffman pada tahun 2007, proses pengambilan keputusan itu terdiri dari 3 tahap yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu tahap masukan atau input, yang kedua tahap proses, dan yang ketiga tahap keluaran atau output. Tahap masukan ini meliputi proses pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk yang terdiri dari 2 sumber informasi utama, yaitu yang pertama adalah usaha pemasaran produk, itu berupa promosi, penetapan harga, dan distribusi, serta pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen, seperti keluarga, teman, tetangga, sumber informal, dan non-komersial lainnya. Lalu, dampak dari kedua sumber tersebut itu akan mempengaruhi produk yang akan dibeli konsumen, serta bagaimana mereka menggunakan produk tersebut. Lalu yang kedua adalah tahap proses. Nah, menguraikan bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian produk yang dimulai dari pengenalan kebutuhan, penyelidikan sebelum pembelian, serta evaluasi alternatif. Beberapa faktor psikologis yang dimiliki individu konsumen seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan tersebut. Lalu yang terakhir adalah tahap keluaran atau output. Nah, dalam model pengambilan keputusan ini, konsumen itu meliputi perilaku membeli dan evaluasi setelah membeli. Perilaku membeli dapat dimulai dari proses mencoba, dan jika mereka puas, konsumen ini akan melakukan pembelian ulang sebagai salah satu tanda konsumen menerima produk tersebut. Evaluasi produk setelah pembelian itu memberikan pengalaman kepada konsumen dalam proses pengambilan keputusan berikutnya. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Fahri Hanif. Baik, terima kasih Mas Abrar. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku konsumen. Ciri-ciri perilaku konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu konsumen yang bersifat rasional dan konsumen yang bersifat irasional. Konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan
aspek-aspek konsumen secara umum, seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan umum atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen. Nah, ciri-ciri dari perilaku konsumen yang rasional ada beberapa. Yang pertama yaitu konsumen memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus. Yang keempat, konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan konsumen. Dan yang terakhir yaitu konsumen memilih produk sesuai dengan kenyamanan lingkungan tempat transaksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada konsumen yang bersifat irasional. Konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Ciri-ciri dari konsumen yang irasional yaitu yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media. Yang kedua, konsumen memilih produk bermerek terkenal. Yang ketiga, konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan tetapi untuk gengsi. Dan yang terakhir yaitu konsumen memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba. Demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai perilaku konsumen. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.